harus kuat, semangat. Ya, harus kuat dan Semangat. semangat. Karena menjadi content creator tuh nggak harus melejit gitu, kayak semua itu ada tahapnya dan prosesnya. Jadi tahap dan prosesnya itu yang harus yang harus dijalani. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan kalau mau jadi content creator yang itu yang sukses. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Asik, ngobrol paling asik. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi penuh makna, membahas kisah nyata, perjuangan dan inspirasi dari orang-orang yang bangkit dari nol. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang memiliki pengalaman luar biasa. Dia adalah Kak Imro'atul Jannah. Selamat datang Kak. Kak, terima kasih. Gimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Yeah. Gimana nih perasaan kakak bisa hadir di sini? Tentunya seneng banget Kak ya, karena ini pengalaman pertama saya podcast di sini dan bakal jadi kenangan terindah deh karena ini first time saya. First time. Iya. Tapi sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Belum. Jadi first time banget ini ya Iya, Kak ya. betul. Langsung saja ya Kak ya. Oke. Kalau kita ngomongin soal perjalanan nih, Ya. banyak orang yang di luar sana tuh kalau mereka lanjut di perkuliahan atau dunia kerja itu mereka bilang ingin kembali ke dunia sekolah nih Kak. Iya. Kira-kira kakak gitu juga nggak sih? Kayak hal apa sih yang kakak ingat waktu sekolah kok sampai orang itu banyak yang bilang kayak gitu enak di masa-masa sekolah? Oh, jadi gini. Kalau kita udah lulus sekolah Kak ya, itu adalah awal dari mulai karir kita. Jadi yang biasanya anak-anak sekolah kan seneng-seneng ya, Iya. nongkrong sama teman-teman, kesana kemari, terus pokoknya ya menikmati gitulah masa-masa belajar. Tapi setelah lulus sekolah, nah disitulah pertama kalinya kita mencari jati diri kita. Ya ada yang mencari kerja, ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah disitulah mungkin banyak sekali anak-anak yang kayak merasa aku ingin sekolah lagi, kayak bingung gitu loh Kak, harus gimana ini lulus sekolah. Itu di situ paling bingung ya kayaknya anak-anak yang baru lulus sekolah mencari jati dirinya di situ. Soalnya pas sekolah itu dia menikmati waktunya. Betul, gitu. betul banget. Masa-masa sekolah itu ya nggak masih senang-senangnya gitu. Senang-senangnya orang. Iya, betul. Gimana sih awal mula kakak memutuskan untuk menjadi seorang content creator nih Kak? Jadi dulu itu awalnya saya tuh cuma iseng-iseng aja Kak ya. Saya mulai jadi content creator kan pas habis lahiran. Oh. Ya habis lahiran punya anak masih umur 1 bulan. Di situ tuh saya ingin mendokumentasikan tumbuh kembang anak saya, terus kegiatan saya menjadi seorang IRT. Nah disitulah awal mula saya menjadi konten. Saya ingin buat kenang-kenangan gitulah Kak. Oh gitu. Seperti itu. Dan sampai sekarang. Ya, jadilah sebuah konten. Terus apa sih momen pertama yang bikin kakak Iim ini sadar kalau ini adalah jalan yang kakak mau tekuni gitu? Jadi gini Kak ya, saya itu kan pengen ya sebagai seorang istri kan pengen juga menambah kayak ke perekonomian keluarga gitu. Jadi di sini tuh saya ingin kembangkan juga ngonten sambil dapat cuan itu. Makanya di situ saya manfaatkan ngonten sambil dapat cuan juga Kak. Dan saya ngontennya itu kan banyak sih, cuma ya saya lebih fokuskan itu yang di aplikasi biru di Facebook itu, karena di Facebook itu kan bisa gajian ya kayak kalau dapat konten video kita itu semuanya itu dapat gaji gitu. dari Meta. Iya, seperti itu. Udah berapa lama ya Kak? Kalau ngontennya sih 3 tahun, tapi kalau gabung FB Pro-nya itu 2 tahun. Oh, baru juga ya? Iya, 2 tahunan, kurang lebih 2 tahun. Gitu. Pernah nggak sih Kak merasa beban karena ekspektasi penonton yang makin tinggi? Kalau beban sih enggak sih Kak, justru malah senang. Soalnya dulu awal-awal ngonten itu ya yang namanya baru ya Kak ya, nggak harus dikasih penonton banyak, itu semuanya kan berproses. Iya. Jadi awal-awal dulu itu cuma
200, 300, 500, paling bawahnya itu cuma 1.000 tayangan aja. Tapi alhamdulillah sekarang udah dikasih FYP semua ya, sekitar 100 ribuan tayangan gitulah Kak. Jadi saya sangat senang begitu. Jadi menikmati prosesnya Iya, betul Kak. Kalau dulu waktu mulai, apa ada niatan serius buat menjadikan ini karir atau awalnya cuma iseng aja nih Kak? Oh, awalnya cuma iseng aja Kak, nggak ada niatan pengen jadi konten kreator ya. Tadi cuma ingin buat kenang-kenangan aja. Mendokumentasikan. Ya kegiatan saya sama tumbuh kembang anak saya gitu. Juga ada niatan sama sekali menjadi seorang konten kreator. Dan nggak ekspektasi banget Iya ya. betul. Kalau boleh tahu nih, Iya. sosok di balik kerja keras yang membuat Kak Iim bersemangat hingga bisa sampai di titik ini itu apa sih? Siapa sih? Sosok yang bekerja keras ya, yang paling utama ya keluarga Kak. Keluarga. Ya, yang menguatkan. Pokoknya yang saya kerjakan ini itu, kerja ke sana sini, ngonten sana sini tuh ya untuk keluarga. Apalagi ya saya kan punya anak kecil ya Kak ya. Ya alhamdulillah aja masih ada keluarga lengkap banyak. Jadi kalau semisal saya keluar, saya tinggal anak saya tuh yang ngomong itu ya keluarga. Jadi sosok yang paling penting dalam hidup saya tuh ya keluarga gitu. Keluarga. Terus pernah nggak sih Kak waktu menjadi seorang konten kreator Kakak merasa gagal? Dan gimana nih reaksi orang terdekat Kak Iim ketika tahu bahwa saat itu Kak Iim gagal? Jadi gini Kak, saya pernah gagal ya. Jadi saya konten itu kan jalan 3 tahun ya. Jadi 1 tahun di awal itu 1 tahun di awal 6 bulan awalnya itu ya masih ngonten aktif ya Kak ya. Tapi di situ mulai males, mulai kayak gak mau ngelanjutin, kayak bosen gitu ya, gini-gini aja. Jadi di 6 bulan setelah awal tadi saya ganti nice. Jadi gini sih bentar. Jadi awalnya tuh kan saya ngontennya di TikTok, ya bukan di Facebook dulu. 1 tahun pertama kan 3 tahun, 1 tahun pertama itu tadi ngontennya di TikTok. Yang pertama 6 bulan pertama saya konten kreator, 6 bulan setelahnya itu saya ganti nice di fashion kreator. Jadi saya tuh berjualan baju Kak, live baju gitu loh, kayak gamis-gamis, set-set baju gitu, one set gitu. Karena bosan di konten, karena view-nya kan masih sepi ya, belum tayangannya belum masih banyak, jadi saya bosan, jadi saya berpindah alih ke nice yang fashion tadi. Tapi setelah itu banyak sekali teman-teman yang mungkin di sekeliling saya yang suka dengan konten-konten karir saya gitu. Kak, kenapa sih kok nggak konten aja, aku lo kangen gini gitu. Nah, di situ saya kasih tahu ya, saya saya kan lebih fokus ke fashion dulu gitu Kak ya, karena memang itu pas saya masuk ke dunia fashion itu pas mau bulan puasa. Kalau di dunia maya sekarang kan serba online Kak ya, serba online. Nah di situ itu penjualan saya tuh alhamdulillah banget ya, pas di awal-awal mau bulan puasa kan memang rame ya orang beli baju. Nah di situ saya konsistenin, saya rame sekitar 6 bulan. Tapi setelah bulan Lebaran kan menurun ya, menurun, nggak ada orang beli gitu. Jadi dari situ saya tuh mulai bingung lagi nih. Kayaknya awal-awal dulu itu saya nggak konsisten antara fashion kreator, konten kreator, saya tuh berpindah-pindah. Nah setelah 6 bulan di fashion yang tadi itu saya berpindah lagi ke konten kreator. Kebetulan di situ saya dengar, saya buka di aplikasi Facebook, ada seorang konten kreator yang gajian, yaitu awal-awal dulu saya masih belum gabung EB Pro ya Kak ya, yang di tahun kedua itu. Di situ ada seorang konten kreator yang ngonten tapi dapat gaji. Nah disitulah saya mulai pengen lagi dan bangkit lagi menjadi seorang konten kreator. Oh gitu. Seperti itu Kak. Jadi terinspirasi dari orang juga. Betul. Setelah gagal di awal nih, strategi apa sih yang Kakak Iim ini ubah hingga bisa sukses di dunia karir konten kreator? Untuk strateginya sih saya belajar dan terus belajar ya, dan mencari kekurangan dari konten saya. Jadi saya harus mencari mengoreksi. Iya betul. Apa sih kurangnya konten saya gini, apa sih biar disukai banyak orang, biar penontonnya nggak bosan, biar betah nonton gitu. Jadi harus yang nomor 1 itu harus punya itu Kak, ciri khas, harus bangun personal branding. Nomor 1, seorang konten kreator itu harus punya ciri khas tersendiri biar dikenal dengan penonton gitu Kak.
seperti itu. Menurut kakak sendiri nih, hal paling penting yang harus dimiliki seorang kalau mau jadi konten kreator selain tadi personal branding itu? Ya, niat nomor satu. Niat harus Kak. Niat nomor satu dan juga konsisten. Ya, dan apa itu yang harus yang paling penting ya, harus suka dengan hobinya. Kalau hobi saya kan memang konten ya Kak ya. Kalau nggak suka konten, ya meskipun ngonten terus, tapi ya nggak suka, ya nggak akan konsisten Kak. Jadi nomor satu itu harus disukai dulu, dicintai dulu, seperti itu. Barulah akan konsisten sendiri. Betul. Ya. Jadi nomor satu itu harus niat dan konsisten. Apa sih pelajaran paling penting yang Kak Iim dapat selama menjalani proses yang cukup melelahkan ini? Pelajarannya sih gini Kak ya. Saya berterima kasih banyak pada diri saya sendiri, udah kuat selama ini ya. Udah kuat. Terus jadi konten kreator itu juga gini Kak, harus hati-hati ya. Kalau kita membuat konten, dari tutur kata kita, gaya kita itu harus kita perhatikan. Soalnya kita kan dikenal banyak orang. Jadi nomor satu itu harus jaga perilaku kita, omongan kita gitu. Seperti itu Kak. Kira-kira apa sih planning Kak Iim ke depan setelah melalui proses-proses yang cukup panjang? Untuk planning ke depan saya itu semoga saya tetap menjadi seorang konten kreator yang menginspirasi banyak teman-teman ya, karena banyak sekali teman-teman yang gabung di FB Pro yang awal-awal yang pemula gitu ya. Jadi semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua gitu Kak. Oh gitu. Kalau misal kakak bisa kasih pesan ke diri kakak yang dulu waktu baru mulai ngonten nih, apa yang ingin kakak bilang? Harus kuat, semangat. Ya, harus kuat dan semangat. Karena menjadi konten kreator tuh nggak harus melejit gitu kayak semua itu ada tahapnya dan prosesnya. Jadi tahap dan prosesnya itu yang harus dijalani. Jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan kalau mau jadi konten kreator yang sukses seperti itu Kak. Jadi harus dijalani aja ya kan? Betul, harus dinimpati. Iya. Wah, luar biasa banget ya, dari cerita barusan kita bisa belajar satu hal penting, gagal itu bukan akhir, gagal itu bagian dari jalan menuju berhasil. Kadang modal bukan cuma uang, tapi juga keyakinan dan berani buat mulai dari nol. Buat kalian di rumah yang lagi berjuang, jangan takut kalau sekarang posisi kalian masih di bawah. Karena seperti kata pepatah, orang sukses dulu juga pernah di posisi kamu sekarang. Terima kasih buat Kak Iim yang udah berbagi cerita Kak. Dan inspirasi hari ini ya Kak tentunya. Iya, makasih banyak. Dan tentunya terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Saya Salwa Himatul Aulia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Ruang Asik, ngobrol paling asik.